Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya hobinya ngetes darah. Entah itu gula darah, entah itu ngetes asam urat atau kolesterol. Maka ini 3 in 1, dengan alat ini kita bisa mengetes tiga-tiganya. Kalau saya mau ngetes biasanya saya siap-siap. Ini jarumnya saya kasih agak panjang karena kulit saya yang tebal ini. Langsung dia pakai begini. Kadang sakit ya. Yo. Kemudian dioleskan. Srit. Langsung dicek ini. Oh, kolesterolnya saya 250. Tinggi sekali itu. Asam uratnya 9. Waduh, tinggi sekali, maksimalannya 7 atau 6,5. Dan saya 9. Dan gula darah 205. Wah, itu tinggi sekali. Kalau puasa maksimal hanya 100. Kalau habis 2 jam setelah makan, kalau bisa maksimal 140. Jangan sampai lebih. Gula darahnya itu mempengaruhi penyakit-penyakit yang lain. Maka kalau sudah ketahuan dengan tes gula darah ini, gula darah, asam urat, kolesterol, saya biasanya ngasih orang-orang yang saya tes ini. Obatnya apa? Ini supaya Anda semua tidak kolesterol, ada obatnya ini. Kalau Anda nanti asam urat, obatnya ini. Dan kemudian kalau Anda gula darah, harus diet, harus puasa. Dan ini menjadi pantangan. Kalau flu, ini ada permen flu yang bisa membuat kita menjadi lebih tenang. Dan akhirnya apa? Mengobati orang. Orang pada datang karena tes darah, gula darah, asam urat, kolesterol. Bangkrut saya karena apa? Stiknya itu mahal-mahal, terutama kolesterol mahal. Kalau gula darah, asam urat masih oke, tapi kolesterol itu mahal. Saudara-saudari yang terkasih, menyembuhkan orang menjadi sesuatu yang nyaman. Orang pada datang, orang pada senang. Dengan nama Tuhan, saya menyembuhkan. Itu semuanya menjadi berkat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yohanes yang bertanya pada Yesus, "Guru, orang itu mengusir setan dalam namamu, padahal dia bukan dari kelompok kita. Izinkan saya menegur dia." Yesus dengan tersenyum mengatakan, "Jangan kau tegur dia. Siapa yang menyembuhkan dalam nama kita, dalam namaku, dia ada di pihak kita. Dia tidak bisa menyebut kita sekaligus melawan kita." Maka kemudian Yohanes bungkam. Yohanes yang kadang-kadang fanatisme kelompoknya itu menjadi andalan. Kalau tidak dari kelompok kami tidak boleh. Kenapa itu orang lain, kelompok lain memakai nama Tuhan Yesus, memakai namamu untuk menyembuhkan orang dan ternyata bisa sembuh? Murid-murid Yesus pada protes, diwakili oleh Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, kadang hal ini, fanatisme kelompok, terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam gereja maupun dalam masyarakat umum. Kalau ada kelompok lain yang sukses, padahal suksesnya membantu orang lain, misalnya punya kegiatan untuk membantu orang miskin, punya kegiatan untuk bedah rumah bagi orang miskin, kemudian punya kegiatan memberi makan gelandangan-gelandangan, mungkin setiap Rabu atau setiap Senin, maka itu bagi orang yang kelompok lain, dia mempunyai visi yang sama terhadap orang miskin, tetapi tidak melakukan, maka menjadi jengkel. Kenapa kelompok lain bukan kelompokku? Padahal kelompoknya dia tidak berbuat apa-apa. Ada juga di kelompok kategorial, di gereja, di paroki kita, kadang-kadang juga seperti itu. Entah itu di keuskupan manapun. Kadang-kadang kita bersaing. Kenapa di sana ada ME?
Kenapa ada CFM? Kenapa kok di sana yang lebih terkenalnya tulang rusuk? Kok kelompok saya tidak bisa masuk di sana, tidak disukai? Harusnya koreksi diri, bukan menyalahkan orang lain. Padahal visinya sama, mendampingi keluarga. Tetapi kadang-kadang ketika yang muncul bukan kelompok saya, yang dominan adalah kelompok orang lain, padahal visi dan misinya sama, kita menjadi tidak enak, menjadi iri, menjadi jengkel. Justru reaksi kita menjelek-jelekkan, itu tidak baik, itu tidak benar. Dan akhirnya apa? Justru kita menyesatkan orang banyak. Kemudian Yesus mengingatkan, hari ini kita akan mengingat itu, bahwa barang siapa mengerjakan apa yang menjadi keprihatinan kita, visi dan misi kita, maka di situ kita bekerja sama. Mereka ada di pihak kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, selain fanatisme kelompok kita yang harus kita hilangkan, kita juga diajak belajar untuk discernment, untuk memilah-milah mana kelompok-kelompok yang menjadi seide dengan kita. Kelompok-kelompok yang kita bisa bekerja sama karena mempunyai visi dan misi sama. Sehingga kekuatan kita dalam kerja untuk melaksanakan visi misi itu semakin berlipat ganda karena sinergis satu dengan yang lain, bukan malah saling menjatuhkan. Dan kita juga bisa memilah-milah mana kelompok yang menghambat visi dan misi kita, yang harus kita hadapi sebagai tantangan untuk akhirnya kita bisa lolos dari kecaman-kecaman atau dari kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan dari kelompok-kelompok yang tidak sevisi itu, yang kadang justru menghambat itu. Maka kerja baik, karya sosial, karya untuk orang lain itu tidak hanya semangat, tetapi dibutuhkan juga pertimbangan untuk saling bekerja sama, untuk saling menghormati di visi dan misi yang sama, sehingga akhirnya kerajaan Allah yang semakin besar lagi selalu bisa dihadirkan untuk itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita menyembuhkan orang-orang dengan segala usaha kita dalam nama Tuhan Yesus, dan kita bisa bekerja sama satu dengan yang lain. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.